Oke, setelah kita install aplikasi, di sini kita bisa langsung buka. Nanti aplikasinya seperti ini, aplikasi buku tabungan seperti ini ya. Kita klik, kemudian gini pilih yes. Kemudian di sini pertama kali kita harus melakukan setting cover dan setting buku tabungan. Sini misalkan kita setting cover, jadi seperti ini ya. Jadi ada nomor tabungan, nama, nomor identitas seperti itu ya. Ada nomor tabungan, ada nama, ada nomor identitas. Dan terakhir nanti ada alamat ya. Nomor tabungan, nama, nomor identitas. Nah, di sini ini bisa kita assign terlebih dahulu, misalkan ini terlalu ke bawah atau kurang ke atas ya, currents Y ini posisi atas, curen X ini posisi kiri. Berarti di sini nanti misalkan terlalu ke atas bisa kita kurangi, misalkan hanya 200 saja seperti ini, atau terlalu ke kanan berarti ini kita kurangi 20 seperti ini. Kemudian nanti ini baris antar spasi di sini, misalkan ini terlalu jaraknya kurang banyak atau kurang lebar, kurang tinggi jaraknya, di sini kita bisa menjadi 20 seperti ini agar jaraknya lebih tinggi atau lebih banyak jaraknya. Kemudian untuk fontnya di sini bisa kita ubah, misalkan Arial 11 bisa kita ubah, misalkan ya terserah nanti Anda ingin ubah menjadi ukuran berapa. Dan di sini untuk printer kita pilih sesuai dengan printer yang Anda gunakan, tapi misalkan untuk tes di sini misalkan saya tes menggunakan printer ini ya, misalkan Microsoft Print to PDF ini saya tes dan simpan, kemudian kita tes print ke file PDF. Misalkan di sini nanti saya di desktop tes seperti ini, tes nanti, atau misalkan Anda ingin langsung tes ke printer juga tidak ada masalah ya, tes ke printer tidak ada, berarti di sini saya tes menjadi PDF saja ya. Kemudian kita simpan, kemudian kita print test. Kalau biasanya di PDF akan langsung membuka nanti filenya. Nah, seperti ini. Seperti ini nanti posisinya itu di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan ini terlalu ke atas atau terlalu ke kanan ya, nanti kita ubah lagi di sini. Ini kita buat 200, kemudian kita tes lagi hasilnya. Nah, nanti posisinya akan bergeser ke kiri. Jadi caranya seperti itu, nanti Anda bisa setting atau tes caranya seperti itu. Nanti Anda bisa ubah posisinya ini sesuai dengan sampai dengan pas seperti itu. Kalau nanti dia anggap sudah pas, berarti nanti klik simpan. Kemudian selanjutnya di sini kita pengaturan buku tabungan. Nah, di sini pengaturan buku tabungan ada kolom tanggal, ada kode, ada debit, ada kredit, ada BC, kemudian saldo. Nah, BC ini kita isi sebagai nomor pencetakan atau posisi cetak ya. Di sini jumlah baris, berarti ini jumlah baris ini misalkan di buku tabungan Anda itu jumlah barisnya ada 25 ya, berarti di sini nanti kita isi 25. Misalkan di buku tabungan Anda jumlah barisnya itu ada 29, berarti ini nanti kita isi 29. Di sini aja contohkan 25. Kemudian spasi setelah baris. Nah, di sini biasanya di buku tabungan itu di bagian tengah itu ada seperti jahitan. Nah, di sini nanti bisa kita isi. Nanti Anda bisa cek di buku tabungan Anda itu jahitannya itu di posisi nomor berapa. Misalkan di posisi nomor 12, berarti di sini spasi setelah baris ke-11. Nah, ini BC posisi cetak ini. Setelah baris 11 ini nanti akan kita kosongi. Nah, kosongi seperti ini. Agar nanti di buku itu di posisi jahitan itu nanti diloncati seperti itu ya. Misalkan posisinya di angka ke-13, berarti di sini ya kita isi 13. Nah, berarti nanti posisi ke-13 ini nanti akan diloncati, tidak dicetak seperti itu. Kemudian margin atas, ini posisi atas ini bisa kita ubah, misalkan ini terlalu ke bawah ya kita ubah menjadi 10 seperti ini. Misalkan ini kurang ke bawah berarti kita ubah menjadi 30 atau kita ubah menjadi 35 seperti ini. Kemudian spasi antar baris. Nah, misalkan ini antara baris 1 dengan baris kedua ini spasinya kurang, jaraknya kurang.
atau terlalu berdekatan ya kita ubah menjadi 16 seperti ini. Atau kalau 16 terlalu banyak berarti kita ubah menjadi 14 seperti itu ya. Kemudian untuk font ini saya anjurkan menggunakan Courier New. Nanti misalkan ini terlalu besar ya kita ubah menjadi 8. Nah, seperti ini, dari 8 akan lebih kecil. Kemudian posisi tanggal. Posisi kolom tanggal ini di sini ini 15, kode itu 100 di sini. Kemudian debit itu di sini 130, kemudian kredit 100, 200, PC 270. PC ini kita gunakan sebagai posisi cetak ya, dan di sini saldo adalah 290. Dan misalkan kode ini kurang ke kiri, berarti di sini nanti kita ubah kodenya menjadi 80. Nah, seperti ini dia nanti akan bergeser ke kiri. Misalkan terlalu ke kiri kurang ke kanan, kita ubah menjadi 85. Nah, seperti ini. Untuk debit juga sama, misalkan ini terlalu ke kanan kurang ke kiri, nah diubah menjadi 120. Nah, dia akan bergeser. Untuk kredit kita ubah menjadi 190. Untuk PC kita ubah menjadi 250. Kemudian saldo kita ubah menjadi 50. Nah, seperti ini ya. Misalkan saldo atau merasakan ini terlalu ke kiri ya kita tambah lagi 60. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah nanti simpan, kemudian di sini kita tes. Ini kita tes. Jadi nanti bisa langsung pilih menggunakan printer Anda dan masukkan buku tabungan untuk tes cetak. Ya, kalau seperti ini saya ibaratkan tesnya menggunakan filter print saja. Nah, sini nanti posisinya akan seperti ini. Tanggal, di sini ada tanggal ya, tanggal, ada kode, ada debit, ada kredit, ada PC atau posisi cetak, dan di sini ada saldo. Nah, ini nanti sesuai dengan jumlah baris ya. Ketika ini nanti barisnya sudah sampai sesuai dengan Anda tentukan, misalkan 25, nanti dia akan pindah ke baris ke halaman baru, seperti itu ya. Nah, ini kalau memang ini sudah sesuai, tinggal kita simpan, kemudian kita lakukan pencetakan. Nah, ini misalkan di sini saya lihat ini. Kemudian jadi ketika kita bisa masukkan 1, 2, 3, 4, kemudian enter. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Kemudian misalkan kita ingin menampilkan histori dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, berarti kita pilih di sini, misalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, kemudian kita klik cari. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nanti posisi pencetakan data. Nah, yang cetak history. Di sini kita isi satu ya. Jadi misalkan itu di buku. Jadi di sini kita checklist semuanya, misalkan dicetak, ini proses ini bisa kita isi dengan nomor baris pada buku tabungan. Nah, misalkan di sini untuk posisi awal itu posisi awal itu nomor 1, kita cetak. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini nanti posisi awal ini PC, posisi cetak itu 1. Berarti posisi cetak itu 1 ya, 1. Ini sampai ke halaman 13. Ketika halaman 13 dia akan diloncati karena sesuai dengan settingan yang Anda buat tadi. Di halaman di baris ke-13, setelah 13 nanti ada bagian cetak benang, maka akan diloncati. Kemudian di sini kembali lagi, jika sudah 25, di sini jika sudah 25, dia akan membuat halaman baru dengan nomor urut 1 lagi. Jadi perhatikan ini nomor terakhir urutnya adalah 6. Ya, 6 ya, 6. Berarti nanti ketika buku tabungan dicetak lagi, berarti posisinya adalah ke 7. Ke 7 ya, di sini. Coba kita ulangi lagi. Misalkan di sini kita cari, nah, seperti ini. Ketika kita tekan cari, di sini otomatis akan nomor 7 atau nomor terakhir dari buku tabungan yang dicetak. Nah, ini kan terakhir kan nomor 7, nomor 6, terakhir nomor 6, berarti nomor selanjutnya itu nomor 7.
Coba kita cetak nomor 7. Cetak, kita kasih nama ini hanya saya simulasikan saja. Nah, berarti nanti cetaknya di buku tabungan yang baru, buku tabungan di halaman baru, nanti posisinya di baris ke-7. Nah, ini kita lihat lagi. Yang pertama tadi, ini posisi terakhir itu 6. Kemudian kita cetak lagi, posisi terakhirnya, posisi awalnya adalah 7. Berarti yang 6 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nanti akan mencetak di bawahnya itu baris ke-7. Seperti itu. Ya, kita lihat halaman kedua ini posisi terakhir adalah posisi di nomor 12 atau posisi pencetakan 12. Nah, di sini kita coba cetak lagi. Ini kita harus refresh atau cari lagi. Dengan menekan tombol cari, dia akan menentukan posisi cetaknya. Nah, di sini nanti akan cetaknya ke nomor ke-13. Nah, ini kan terakhir 12, berarti nomornya ke-13. Misalkan ini kita hanya cetak 3 baris saja. 1, 2, 3, 4. Kita cetak 4 ya. Mulai di baris ke-13 karena di buku tabungannya itu terakhirnya 12, berarti kita cetaknya itu nanti di bawahnya ini. Di bawahnya ini ya, baris ke-13. Dan klik cetak, kita kasih misalkan nomor 3 ini agar tidak bingung. Ini hanya simulasi. Jadi nanti Anda bisa langsung menggunakan printer. Nah, ini kita lihat terakhir 12, kemudian posisi ke-13, kemudian diloncati 1 baris karena ini posisi staples atau posisi jahitan tengah-tengah kertas, kemudian di bawahnya 14, 15, 16, 17. Jadi ketika nanti Anda cetak buku tabungan, mau cetak buku tabungan, berarti yang Anda perhatikan adalah ini, posisi ini 17 ini. Jadi posisi cetak terakhir ini nomor berapa? Kalau di sini akhirnya itu nomor 17, berarti di sini nanti bisa isi 18 sehingga nanti pencetakannya akan di posisi ke-18 ini. Atau misalkan nanti Anda cari seperti ini, maka otomatis dia akan membaca posisi yang terakhir. Jika dia tidak membaca posisi terakhir, berarti nanti Anda bisa menuliskan di sini manual sesuai dengan posisi akhir nomor cetak ini. Jadi ini adalah nomor cetak. Dikasih nomor cetak agar nanti Anda mempermudah dalam proses pencetakan. Seperti itu ya. Dan di sini bisa kita cetak cover. Nah, cetak cover, misalkan di sini saya kasih nama file seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Misalkan ini terlalu besar, bisa kita ubah nanti pengaturannya di menu pengaturan ini ya. Pengaturan cover ini hurufnya kita ubah menjadi misalkan 9. Nah, seperti ini posisinya kita ubah menjadi 18, kemudian simpan. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa Anda atur atau bisa Anda setting sesuai dengan keinginan Anda. Oke. Dari saya cukup sekian dan